Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Setiawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, Universitas Negeri Makassar, yang sedang melaksanakan praktek pembelajaran inovatif di MTS Negeri 2 Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan LK 3.1, yaitu menyusun best practice yang saya lakukan. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama-sama. Saya akan sampaikan latar belakang dari penyusunan best practice ini. Salah satu indikator pendidikan yang berkualitas dan sangat berperan dalam mempersiapkan peserta didik adalah perolehan hasil belajar atau prestasi belajar di sekolah. Jika dicermati tentang pembelajaran IPA selama ini, tampaknya ada sebagian besar dari peserta didik beranggapan bahwa mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit dan hanya hafalan saja. Banyak di antara peserta didik yang merasa tidak mampu mempelajari materi IPA. Kondisi ini membuat minat dan motivasi belajar peserta didik menurun, sehingga mereka beranggapan bahwa mata pelajaran IPA adalah pelajaran yang membosankan. Dalam proses belajar mengajar, peran guru tidak hanya sekedar memberi materi pelajaran saja, tetapi juga memberi motivasi belajar kepada peserta didik. Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam penumbuhan gairah, merasa senang, dan semangat untuk belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Seorang peserta didik yang memiliki intelijensi yang cukup tinggi bisa jadi gagal karena kekurangan motivasi. Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi dan memilih model yang tepat digunakan dalam pembelajaran. Jadi, tugas guru adalah bagaimana mendorong para peserta didik agar pada dirinya ada motivasi yang tinggi untuk belajar sehingga menimbulkan minat dalam belajar, khususnya IPA. Kurangnya motivasi belajar IPA peserta didik dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya model pembelajaran yang digunakan guru. Dalam mengajarkan materi IPA, guru cenderung menggunakan metode ceramah dengan menjelaskan materi yang ada pada buku pegangan saja, sehingga peserta didik merasa kurang termotivasi dalam belajar. Pada dasarnya, banyak cara yang dapat digunakan guru untuk mempengaruhi proses belajar menjadi lebih efektif dan juga efisien. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan motivasi belajar pada diri peserta didik. Untuk dapat mendorong dan menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar, guru harus mampu menentukan model pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah dengan menggunakan model problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning lebih menitikberatkan pada keaktifan peserta didik, khususnya dalam pemberian ide dan gagasan dalam memecahkan masalah. Jadi pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk aktif melakukan penyelidikan dalam menyelesaikan permasalahan, dan guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Penggunaan model problem-based learning pada mata pelajaran IPA diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik, yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar yang optimal. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Ya, menurut saya penggunaan model problem-based learning sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan motivasi dari peserta didik. PBL dapat melatih peserta didik untuk memecahkan masalah dengan kemampuan yang dimilikinya, mendorong peserta didik berpikir kreatif, imajinatif, mengenalkan gagasan baru,
serta mendorong peserta didik untuk memperoleh kepercayaan diri. Dan apabila kepercayaan diri itu sudah ada pada peserta didik, maka motivasi belajarnya akan meningkat. Oleh karena itu, praktek model problem-based learning ini penting untuk dibagikan, karena diharapkan yang pertama adalah dapat memotivasi diri saya untuk belajar menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan mengeksplor lebih banyak lagi model-model pembelajaran untuk diaplikasikan dalam proses belajar mengajar di kelas saya sendiri. Kemudian yang kedua, diharapkan praktek pembelajaran ini dapat menjadi referensi bagi guru yang lain saat ingin menggunakan model pembelajaran inovatif. Dalam hal ini, model problem-based learning untuk mengatasi permasalahan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab saya dalam praktek pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penyusunan best practice ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Selanjutnya adalah tantangan. Dalam penyusunan best practice ini tidak luput dari beberapa tantangan yang kita hadapi. Jadi dari beberapa penyebab permasalahan yang terdapat dalam praktek pembelajaran ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru. Antara lain yang pertama adalah pemilihan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Dan yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang menarik, meningkatkan motivasi dan minat belajar dari peserta didik. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan best practice ini. Jadi sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, kegiatan praktik ini tidak lepas dari keterlibatan pihak lain, diantaranya yang pertama adalah peserta didik sebagai subjek sentral dalam proses pembelajaran, khususnya kelas 8K MTS Negeri 2 Pemalang. Kemudian yang kedua, peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, memfasilitasi, membimbing setiap kegiatan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, Dr. Siti Zainab, SPD, MPD, selaku dosen, dan Bapak Muhammad Ziaul Haq, selaku guru pamong, yang selalu memberi bimbingan dan masukan atas segala kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran kami. Dan yang keempat adalah rekan sejawat yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Adapun langkah-langkah untuk menghadapi tantangan, diantaranya yang pertama adalah pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Jadi di sini pada pelaksanaan PBL aksi ke-1, guru memilih model pembelajaran problem-based learning dengan tujuan dapat meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Di sini pemilihan metode pembelajaran yang variatif itu adalah dengan menganalisis kebutuhan dari peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah pemilihan media pembelajaran yang menarik. Penentuan media yang menarik adalah dengan mempertimbangkan karakter peserta didik dan materi yang akan diajarkan pada pembelajaran. Dan yang keempat adalah tentang pembuatan perangkat dari pembelajaran itu sendiri.
Jadi yang pertama meliputi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian ada beberapa instrumen, di antaranya adalah instrumen evaluasi, kemudian instrumen motivasi untuk mengukur tingkat motivasi belajar dari peserta didik, dan yang keempat adalah LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Selanjutnya adalah dampak dari langkah-langkah yang dilakukan. Jadi setelah langkah-langkah yang dilakukan tadi akan memberi dampak, diantaranya yang pertama adalah kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, yaitu menggunakan model problem based learning. Kemudian yang kedua, tercapainya tujuan kegiatan sesuai dengan harapan, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Dan yang ketiga adalah adanya perubahan yang positif pada motivasi belajar peserta didik pada pertemuan 1 dan pertemuan yang kedua, walaupun peningkatannya masih tergolong kategori rendah. Dari hasil angket yang diberikan kepada peserta didik pada aksi 1, pertemuan 1, dan juga pada akhir dari pertemuan yang kedua, diperoleh data bahwa terdapat peningkatan antara pretest dengan post-test. Dari situ, data grafik menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest angket motivasi belajar peserta didik kelas 8K sebelum pembelajaran pada pertemuan yang pertama adalah 3,2. Selanjutnya meningkat pada post-test yang dilakukan setelah pertemuan yang kedua dengan nilai rata-ratanya adalah 3,64 atau mengalami peningkatan sebesar 0,4. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat peningkatan tersebut akan dianalisis menggunakan rumus G-faktor atau N-gen. Di sini diperoleh nilai N-gen sebesar 0,22. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 8K hasilnya adalah efektif. Pada kegiatan praktek kali ini mendapat beberapa respon dari beberapa pihak. Di antaranya yang pertama adalah respon dari Kepala Madrasah yang sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, respon dari rekan sejawat sangat positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran inovatif seperti yang telah saya laksanakan. Yang ketiga adalah respon dari peserta didik yang sangat bagus. Mereka antusias mengikuti proses pembelajaran karena merasa tertarik dan mudah untuk memahami materi. Kemudian selanjutnya adalah faktor keberhasilan. Di sini faktor keberhasilan diperoleh dari yang pertama adalah pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang kedua, pemilihan media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah LKPD yang menarik, meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Dari kegiatan ini, pembelajaran yang dapat diambil adalah dalam pemilihan model, metode, ataupun media pembelajaran harus inovatif, kreatif, dan menarik sesuai karakter dari peserta didik dan karakter dari materi yang akan disampaikan. Demikian ulasan atau penjelasan dari LK 3.1 yang saya buat mengenai penyusunan best practice pada PPL aksi pertama, pertemuan 1, dan pertemuan 2. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.